Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilaloka, NPM 1922033 dari kelas A52. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul tentang garis besar program media, yaitu untuk memenuhi mata kuliah multimedia pembelajaran yang diampu oleh Bapak Arif Qasim SPD, SIMPD. Garis besar program media atau GBPM. Apakah teman-teman semua tahu apa itu GBPM? GBPM merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman oleh para penulis naskah di dalam penulisan naskah program media. GBPM dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, tujuan, dan materi. Untuk program media, GBPM disusun setelah dilakukan telaah topik yang akan dibuat programnya. Kegiatan telaah topik ini perlu dilakukan karena tidak semua topik yang ada dalam GBPM cocok untuk dibuat media tertentu, misalnya video atau radio, misalnya topik-topik yang berisi materi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan psikomotorik yang memerlukan penjelasan visual. Topik-topik yang menampilkan kemampuan psikomotorik lebih cocok diproduksi untuk media video atau media cetak atau tatap muka di kelas. Misalnya, rumusan-rumusan yang sulit yang menghendaki waktu lama untuk penjelasan bisa ditampilkan di layar TV. Adapun manfaat dari GBPM yaitu yang pertama, terjadinya persamaan persepsi. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, efektif. Yang keempat, motivatif dan rekreatif. Kita lanjut. Di sini ada istilah-istilah penting dalam naskah media, yaitu ada announcer, ada narator, musik, sound effect, fade in, dan fade out yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada announcer atau an. Announcer atau an adalah pihak yang memberikan informasi tentang suatu acara akan disampaikan. Dapat juga dikatakan bahwa announcer berfungsi untuk membuka sebagai program audio. Sedangkan narator adalah fungsinya yaitu untuk hampir sama dengan fungsi announcer. Namun kalau narator menginformasikan sajian materi, jadi narator sudah berada dalam program. Apa yang disampaikan oleh narator sudah menjadi bagian dari isi program audio. Yang ketiga yaitu musik. Musik perlu dituliskan dalam naskah, yang menunjukkan bahwa pada adegan tersebut perlu disisipkan musik yang sesuai. Yang keempat yaitu sound effect atau efek, yaitu suara-suara yang terdapat dalam program audio untuk mendukung terciptanya susunan atau situasi tertentu. Sound effect dapat berupa suara alamiah atau sengaja dibuat dengan manipulasi tertentu seperti suara binatang, suara letusan, dan suara sebagainya. Yang kelima yaitu ada fade in and fade out, yaitu simbol yang artinya bahwa pada adegan tersebut musik masuk secara perlahan atau fade in, dan jika musik sedang berjalan maka hilangnya pun secara perlahan atau fade out. Jadi jika masuknya secara perlahan maka keluarnya juga secara perlahan, atau dengan istilah fade in dan fade out. Yang selanjutnya yaitu off mic atau off mic, yaitu situasi di mana suara yang ditimbulkan seolah-olah dari kejauhan. Untuk menimbulkan efek ini, sumber suara harus menjauhi mic. Selanjutnya ada in, off, down, under, out, yaitu simbol ini menjelaskan bahwa musik masuk secara perlahan atau in, kemudian up setelah masuk. Setelah musik naik secara optimal, maka diperlukan untuk kembali terus secara cepat atau down. Kemudian musik perlahan rendah dan terus bertahan rendah selama beberapa menit atau under sampai akhirnya musik perlahan hilang atau out. Sedangkan long shoot atau LS yaitu
pengambilan yang memperlihatkan latar secara keseluruhan dalam segala dimensi dan perbandingannya. Sedangkan medium shoot atau MS yaitu pengambilan gambar yang memperlihatkan pokok sasarannya secara lebih dekat dengan mengesampingkan latar belakang maupun detail yang kurang perlu. Sedangkan yang terakhir yaitu close up atau CU, yaitu pengambilan gambar yang memfokuskan pada subjeknya atau bagian tertentu. Misalnya dikesampingkan supaya perhatian tertuju ke arah itu atau ke arah lain. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.